سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang bab salat. Sudah sampai pada salat sunat, baik yang rawatib maupun yang non rawatib. Sampai pertemuan sebelumnya kita telah membahas salat rawatib hingga salat isya, maghrib dan isya, di mana antara maghrib dan isya itu disunatkan untuk melakukan salat sunat, ya. Antara maghrib dan isya, ba'da maghrib hingga isya. Jadi kalau kita sedang berada di masjid, tidak ada kegiatan lain, maka itu boleh, bahkan dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya hingga masuk waktu isya. Tapi kalau ada majlis ilmu, maka lebih baik kita hadir dalam majlis ilmu, karena ada hadis lain, barang siapa yang selesai salat maghrib kemudian dia tetap di masjid menunggu isya dalam keadaan berwudu, maka malaikat mencatat orang tersebut seperti orang yang sedang salat hingga isya. Dan dalam sebuah riwayat, Imam Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, fiqhun wahid khairun min alfi salah. Pemahaman atau satu pemahaman dalam agama, artinya mendapatkan ilmu baru dalam agama, itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Jadi kalau tidak ada kegiatan lain, misalnya selesai salat maghrib tidak ada pengajian di masjid, maka itu boleh dan dianjurkan diisi dengan salat sunat hingga salat isya. Tetapi kalau ada pengajian, ada majlis ilmu atau majlis ta'lim, maka menghadiri, menyimak, mendengar majlis ilmu itu lebih utama, ya. Fiqhun wahid khairun min alfi raka'ah. Memahami suatu hal dalam ilmu agama itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Nah, jadi salat maghrib ada qabliyah dan ba'diyahnya. Kemudian selesai salat maghrib itu disunatkan salat sampai isya. Kemudian qabliyah isya juga ada salat sunat, sebagaimana hadis Rasulullah yang umum sebelumnya kita sudah sampaikan, baina kulli adzanaini salat. Antara setiap azan dan iqamah itu ada sunat salat. Maka qabliyah isya juga ada. Kemudian ba'diyah isya. Nah, sampai di situ semua salat sunat rawatib yang mengiringi qabliyah dan ba'diyah salat wajib sudah selesai, ya. Apalagi yang ba'diyah isya. Ba'diyah isya mungkin sebelumnya sudah pernah kita sampaikan juga, bahwa ba'diyah isya artinya 2 rakaat setelah salat isya itu sudah masuk dalam bagian qiyamul lail, salat malam. Di pahalanya itu sudah pahala qiyamul lail, di mana kita ketahui bersama salat qiyamul lail ini adalah salat yang sangat istimewa, yang pahalanya jauh berbeda dengan salat-salat yang lain yang dilakukan di siang hari. Nah, kemudian kita lanjutkan malam ini dengan salat-salat di malam hari, ya. Selesai ba'diyah isya tadi. Yang pertama ada salat witir,
ya, at-targhib fi salatil witri wa ma jaa fi man lam yutir. Anjuran untuk melaksanakan salat witir dan ya, dan apa namanya, ancaman atau rugi orang yang tidak melakukan salat witir, ya. An Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ia berkata, al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Rasulullah mengatakan daripada Ali, ia berkata witir itu tidak wajib seperti wajibnya salat fardu. Walakin sanna Rasulullah SAW, tetapi salat witir tersebut disunnahkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berkata, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu maha witir. Apa makna maha witir? Maha tunggal, ganjil, ya, maha ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah itu mencintai sesuatu yang ganjil. Arti witir itu adalah ganjil. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan mencintai yang ganjil-ganjil. Maka terbiasalah dengan yang ganjil-ganjil. Kalau disuruh pilih nomor dalam hal antrian misalnya, ambil sembako, pilih aja nomor 9, ya. Nomor 7, nomor 9 yang ganjil-ganjil. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9. Pokoknya salah satu yang dicintai oleh Allah adalah yang ganjil. Demikian juga biasakan yang ganjil lah dalam kehidupan sehari-hari. Taruh nasi, nah, demikian juga biasakan ganjil, 3 sendok. Kalau sendoknya besar cukup 1. Ya, kalau enggak cukup 1 sendok, kalau mau ditambah sendok berarti usahakan 3 sendok. Ganjil, maksudnya ganjil. Maksudnya tidak mesti penuh, yang penting ganjil aja. Minum juga demikian, ya. Sunat kalau minum itu tegukannya ganjil-ganjil, sekali teguk 1, atau kalau enggak cukup 1 tambah 2 teguk sampai 3 atau 5 atau 7, pokoknya tegukannya itu ganjil, dibuat ganjil. Ya. Biasanya kalau orang ngopi, ya itu sering ganjil. Sekali minum, sekali teguk. Ya. Kalau kopi Sanggal SP, ya. Sanggal Pancong. Habisnya itu 2 jam, ya. Setengah gelas, 2 jam, 3 jam. Nah, itu biasanya memang ganjil, itu tidak usah disampaikan lagi. Itu biasanya memang sekali minum 1 tarikan itu bahkan panjang itu apa istilahnya. Ya. Nah, dan demikian juga dalam hal-hal apapun. Misalnya kita mau pilih mau urus ganti plat kendaraan. Kalau seandainya dikasih pilih nomor platnya, pilihlah yang ganjil. Mau buat nomor rumah kalau diberikan pilihan, tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa tidak bagus. Ya. Kalau diberikan pilihan dalam hal nomor, maka pilihlah yang ganjil. Nah, beristri juga demikian. 1. Kalau mau tambah jangan 2, berarti 3. Pokoknya maksudnya bahwa Rasulullah itu mencintai yang ganjil-ganjil, Allah itu maha ganjil dan mencintai yang ganjil-ganjil, maka biasalah dalam kehidupan kita ganjil-ganjil sebisa mungkin. Walaupun kita tidak tahu secara pasti apa hikmahnya, yang pasti apa yang dipilih oleh Allah itu, apa yang dicintai oleh Allah itu ada hikmah besar. Termasuk ada orang yang suka nomor 7. Kenapa dia suka nomor 7? Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali penyebutan 7. Allah ciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan seterusnya, dan sebanyak sekali 7. Jadi ada orang memilih nomor 7. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ganjil, ya. Usahakan yang ganjil-ganjil. Nah, oleh karena itu fa'autiru ya ahlal Quran, maka berwitirlah kalian,
wahai ahli Al-Quran. Artinya salat witirlah kalian, wahai ahli Al-Quran. Jadi witir ini secara khusus dia adalah salatnya para ahlul Quran, orang-orang penghafal Quran. Makanya penghafal Quran itu wajib dia witir. Enggak boleh dia yang sudah 30 juz itu harus witir, itu salat dia itu. Maka kita yang belum jadi ahlul Quran, setidaknya dengan kita salat witir, maka kita masuk dalam kelompok mereka ahlul Quran. Ya. Nah, di sini memang perintahnya fa'autiru ya ahlul Quran, maka berwitirlah kalian wahai para ahli Al-Quran. Maka Rasulullah tidak pernah tinggal salat witir. Bahkan bagi Rasulullah witir itu adalah wajib. Bagi kita umat sunat, bagi Rasulullah witir itu wajib. Karena Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah tinggal salat witir. Demikian juga seharusnya para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, itu kekuatan mereka. Itu penjaga Quran yang ada dalam kepala mereka. Demikian juga kita semua sebisa mungkin untuk melakukan salat witir. Tidak bisa di akhir malam, maka di awal malam sebelum tidur salat witir. Masuklah kita dengan salat witir itu bagian daripada kelompok ahli Al-Quran. Mana tahu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat, tiba-tiba kita bersama kelompok para ahli Al-Quran. Dia kiri kanan ni kok penghafal Al-Quran semua ini. Kita juz amma aja tersendat-sendat ya. Kok tiba-tiba dikumpulkan bersama ahlul Quran. Ternyata dulu kita sering melakukan salatnya para ahlul Al-Quran, yaitu witir. Nah, maka sengaja Rasulullah mengatakan fa'autiru ya ahlul Quran, maka berwitirlah kalian wahai ahlul Quran, biar kita juga semangat untuk menjadi bagian daripada ahlul Quran. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiral laili mashhudatun mahdhuratun wa dhalika afdal. Rasulullah mengatakan barang siapa yang khawatir tidak terbangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaklah dia salat witir di awal malam sebelum tidur. Kalau kira-kira jam 4 tak terbangun, ya bangun baru waktu azan subuh, maka hendaklah Rasulullah mengatakan hendaklah dia melakukan witir di awal malam. Kalau kira-kira tidak terkejar di akhir malam, karena dia 3 rakaat ya, 3 rakaat sampai dengan 11 rakaat ya, maksimalnya 11 rakaat. Cara melakukannya itu boleh dimulai dengan 2, kemudian 1, 3, atau langsung 4 rakaat, kemudian ditambah 1 jadi 5, atau bisa langsung 6 rakaat, salam, kemudian ditambah 1 jadi 7, atau boleh 8 salam, kemudian tambah 1 jadi 9, boleh 10 salam, kemudian tambah 1 jadi 11. Nah, itu beberapa tata cara salat witir. Atau boleh 3-3. 3 pertama, kalau 3, 9, 10. Oh 3 tidak bisa. Ya. Dia 4, 8. Kemudian 2, 10. Kemudian 1 bisa. Jadi ada beberapa cara salat witir. Witir itu dia tidak mesti 2-2. Tidak seperti salat tarawih dia. Tidak mesti 2 sampai 10. Kemudian baru tambah 1. Tidak mesti. Rasulullah pernah yang tidak boleh sekali salam semua tuntas. Ya. Rasulullah itu pernah salat witir 4
tambah 5, atau 6 tambah 7, atau 8 tambah 9, atau 10 tambah 1. Maksimalnya 11. Yang pasti Rasulullah SAW selalu surat witir itu 11 rakaat. Ma taraka Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan an 11 rakaat. Rasulullah itu tidak pernah tertinggal witir, baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan, daripada 11 rakaat. An 11 rakaat witir. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul mengatakan man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak sanggup bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di awal malam sebelum tidur. Wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Dan barang siapa yang menginginkan sekali untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di akhir malam. Tapi harus ada tamak. Di sini dikatakan Rasulullah, wa man tami'a, harus ada memang keinginan kuat untuk bangun akhir malam. Baru witirnya dibawa ke akhir malam. Tapi kalau sekedar alah punya jaga atau witirnya hana kaki keluar pegak depan. Nah, itu lebih baik langsung sebelum tidur, itu udah pasti lewat itu. Kalau sekedar ya mudah-mudahan bangunlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Nah, ini kecil kemungkinan bangun ya. Makanya saya mengatakan witir yang dibawa ke akhir malam itu harus didahului oleh rasa tamak. Makna tamak, keinginan kuat. Nah, memang dia itu selalu bangun akhir malam, sepertiga malam maksudnya. Atau dia sangat ingin bangun akhir malam pada malam itu, maka itu baru dia disunatkan bawa witir ke akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun mahduratun wa dzalika afdal. Maka bahwa sesungguhnya salat akhir malam itu sepertiga malam, mashhudatun mahduratun, itu dipersaksikan oleh jumlah malaikat yang sangat besar sekali. Mahduratun, dihadiri oleh mereka malaikat dalam jumlah yang besar. Wa dzalika afdal, dan itu lebih baik. Nah, jadi salat witir di akhir malam itu lebih baik daripada salat witir di awal malam. Kenapa? Karena di akhir malam itu saksinya lebih banyak. Para malaikatnya lebih ramai. Dan mereka bukan hanya menyaksikan, tapi mahdurah, juga hadir bersama kita. Nah, makanya setiap salat malam itu, apakah yang wajib maupun yang sunat, itu disunatkan kita lakukan dengan jahar, bacaan yang keras. Kenapa? Bisa saja ada makmum, walaupun makmumnya tidak nampak. Siapa makmumnya? Bisa saja malaikat atau bisa saja jin. Maka salat malam itu disuruh jahar. Ya, salat maghrib sendiri misalnya, enggak ke masjid dengan alasan ada uzur apalah, salat di rumah, itu sunat jahar. Bertindak sebagai imam. Walaupun makmumnya enggak nampak di belakang. Bisa saja ada jin-jin di rumah yang sering nongkrong di rumah, bisa ikut berjamaah dengan tapi ya memang itu. Kalau malaikat tidak mau, masa kita imam, malaikat makmum. Ya sadar dirilah kita, mana mau malaikat jadi makmum kita. Ya. Kemungkinan paling besar jin lah. Ya, jin yang ada di rumah kita lah. Pokoknya salat malam itu disunatkan dilakukan secara jahar. Jangan sir. Salat maghrib sendiri misalnya, itu jahar. Baca terus yang gede sedikit suaranya. Baca takbir Rukul ihram, takbiratul intiqal, al-fatihah, baca ayat. Demikian juga salat isya dibaca secara jahar. Ya, dibaca secara jahar. Demikian juga salat sunat yang lain.
Salat witir baca jahar. Salat tahajud, kalau salat tahajud baca jahar, agak dibesarkan suaranya. Salat subuh juga demikian, dibaca secara jahar, sunat. Niat sebagai imam. Barangkali ada makmum yang ikut, walaupun tidak nampak. Apalagi di sepertiga malam, masyhudah, mahdurah, disaksikan oleh banyak malaikat dan dihadiri oleh mereka. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada bukan itu ayat-ayat yang tentang aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah katakan dirikan salat liduluki syams, ketika matahari itu sudah mulai tergelincir. Salat apa itu? Salat zuhur ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan salat subuh. Coba kita lihat, salat subuh dipisahkan sendiri dia. Salat zuhur digabung, aqimis salah liduluki syams ila ghasaqil lail. Zuhur sampai isya digabung. Zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu disebut subuh dipisahkan. Wa qur'anal fajri, sendiri dia. Dan salat subuh. Kenapa dipisahkan? Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena salat subuh itu disaksikan oleh jumlah besar mereka. Makanya orang yang paling dikenal oleh malaikat itu orang yang setiap salat subuhnya di masjid. Bukan yang spanduknya banyak tertempel di pinggir jalan itu. Caleg-caleg itu bukan. Tapi yang subuhnya selalu di masjid. Jadi dia dilihat oleh, kan pergantian shift itu subuh. Pergantian shift malaikat. Malaikat siang dengan malaikat malam itu di subuh. Jadi malaikat siang sudah turun untuk menggantikan malaikat malam. Malaikat malam mau siap-siap, mau berangkat. Pergantiannya itu di sepertiga malam sampai subuh. Maka di sepertiga malam itu sampai subuh, maka malaikat semua berkumpul pada waktu itu. Siapapun yang aktif pada waktu itu, maka dia menjadi orang-orang yang dikenal oleh semua malaikat. Siang dan malam. Itu maknanya masyhudah, mahdurah. Maka Rasulullah mengatakan, salat witir di akhir malam itu lebih afdal daripada salat witir di awal malam sebelum tidur. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, wa an Abi Tamim al-Jaithani qala sami'tu Amr bin al-As yaqulu akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla zadakum salatan fasalluha fima bainal isya ila subh al-witra ala wa innahu Abu Basrah al-Ghifari. Daripada Abi Tamim al-Jaithani qala, ia berkata, aku mendengar Amr bin As berkata, akhbarani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepadaku oleh salah seorang sahabat Nabi bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal zadakum salatan, telah menambahkan bagi kalian satu salat. Maksudnya setelah 5 waktu tadi ditambah lagi salat sunat yang itu sangat istimewa sekali. Fasalluha, maka laksanakanlah oleh kalian salat tersebut yang dilakukan fima bainal isya ila subh, antara waktu isya dan subuh. Apa itu? Al-witra. Al-witra, 2 kali diulang-ulang oleh Rasulullah. Al-witra, al-witra, witir, witir, witir. Dalam hadis yang lain, bahkan sebenarnya salat pertama
yang diwajibkan kepada Rasulullah adalah salat witir, bukan salat 5 waktu. Salat wajib pertama kepada umat Islam itu witir. Kemudian dinasahkan kewajiban witir dengan turun pensyariatan salat 5 waktu. Maka witir itu sangat besar sekali manfaatnya. Sangat besar sekali manfaatnya. Dia itu sangat istimewa sekali. Cuman karena Rasulullah tidak ingin memberatkan kita, maka tidak diwajibkan. Menjadi sunat. Tapi bagi Rasulullah sendiri itu wajib. Oleh karena itu, maka hendaklah kita bisa menjaga salat witir sebisa mungkin, ya. Semampu mungkin. Nah, itu tentang salat witir. Kemudian berikutnya, selesai salat witir di awal malam bagi yang tidak mampu tidur salat witir di akhir malam. Berikutnya di sini disampaikan tentang tidur. Ya, ini sebelum disampaikan tentang tahajud, disampaikan tentang tata cara tidur agar mudah ketika bangun di akhir malam atau sepertiga malam. Nah, at-targhib fi ayyanamal insan tahiran nawiyan lil qiyam. Anjuran seseorang itu tidur dalam keadaan suci, nawiyan lil qiyam, dan berniat untuk qiyamul lail. Ya, pasang niat. Kalau tidur malam itu pasang niat. Yang penting sudah pasang niat dulu, tapi harus betul-betul niat yang benar, yang jujur, tidak asal-asalan. Karena kalau kita sudah pasang niat untuk qiyamul lail, ternyata tidak terbangun pada malam itu, kita dicatat oleh Allah orang yang qiyamul lail. Nah, kita lihat hadis-hadisnya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, tahiru hadhil ajsad tahharakumullah fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-lail illa qala Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran. Daripada Abdullah bin Abbas, Allah bersabda, tahiru hadhil ajsad tahharakumullah. Sucikanlah tubuh kalian, niscaya Allah akan mensucikan hati kalian. Tahiru hadhil ajsad, jaga kesucian tubuh kita. Yang berjunub segera mandi, yang sudah berhadas kecil kembali wudu. Sunat melanggengkan wudu. Tahiru ajsadakum. Rasulullah mengatakan, sucikanlah jasad kalian. At-tahharakumullah, niscaya Allah akan mensucikan hati kalian. Makanya Rasulullah bersama para sahabat selalu jaga wudu. Jangankan wudu yang wajib, yang sunat mereka selalu jaga. Setiap waktu salat tiba, walaupun sudah dalam keadaan berwudu, wudu lagi. Setiap berhadas, walaupun hadas kecil, langsung wudu lagi. Kenapa? Karena salah satu cara agar Allah mensucikan hati kita, yaitu dengan cara kita menjaga kesucian tubuh dari hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Tahiru hadhil ajsad, sucikanlah oleh kalian tubuh-tubuh kalian itu, tahharakumullah, niscaya Allah akan mensucikan hati kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Maka bahwa sungguhnya tidaklah seorang hamba yang tidur dalam keadaan tahiran suci, illa kecuali akan Allah utuskan bersama orang yang tidur itu, di sekujur badannya itu dijaga oleh malakun, seorang malaikat. Nah, ya. Makanya kalau kita sering aneh-aneh waktu bangun tidur pagi, tiba-tiba badan sudah sakit atau badan sudah memar-memar, merah-merah, digigit sama ini, digigit sama itu, maka obatnya adalah hendaklah sebelum tidur itu berwudu dulu. InsyaAllah, ya. Kalau sebelum tidur wudu dulu, kata Rasulullah,
illa bata ma'hu fi syi'arihi malak. Allah putuskan bersama orang yang tidur itu malakun, seorang malaikat. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Setiap orang yang tidur dalam keadaan suci itu, setiap dia itu apa istilahnya ini, bergerak bolak-balik sana sini, itu malaikat mendoakan orang tersebut dengan doa Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini karena dia tertidur dalam keadaan suci. Nah, luar biasa orang tidur dalam keadaan suci. Ada keadaan wudu. Nah, insya-Allah mimpi dari syaitan tidak akan datang. Mimpi-mimpi aneh-aneh tidak akan datang. Dan insya Allah tidurnya sehat, terjaga daripada segala mara bahaya, karena ada malaikat bersamanya. Insya Allah akan terjaga daripada hewan-hewan atau binatang-binatang seperti ular, limpan, termasuk apa itu, kecoa. Ya. Ada orang itu karena dia tidurnya nggak wudu, kamarnya nggak bersih, dijaga oleh kecoa dia tidurnya. Bukan dijaga oleh malaikat, justru dijaga oleh kecoa dia. Lagi-lagi tidur naik sini kecoanya, naik ke sana. Mungkin sesekali lewat ke giginya juga, ke mulutnya. Ya. Ada orang seperti itu. Karena mungkin kamarnya kotor, atau sesekali lewat, lebih ekstrim lagi lewat tikus. Ada juga. Maka untuk terhindar daripada hal-hal seperti itu, pastikan kamar bersih, rumah bersih, dan tidur dalam keadaan berwudu atau suci, maka akan dijaga oleh malaikat. Boleh kita praktekkan apa yang akan kita rasakan ketika kita amalkan hadis ini. Luar biasa sekali. Wa an Abi Darda, dan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, yuballighu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail faghalabathu ainuhu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Barang siapa yang mendatangi kasurnya, dia mau tidur dalam keadaan berwudu, ya, wa huwa yanwi ayyakuma, dan dia berniat ketika tidur itu untuk bangun di sepertiga malam. Yusalli minal lail, dia berniat untuk bangun salat qiyamul lail, faghalabathu ainuhu, tetapi matanya terlalu ngantuk, capek sekali siang hari, sampai subuh baru terbangun, tidak sempat qiyamul lail, hatta asbaha kutiba lahu ma nawa. Maka meskipun dia tidur sepanjang malam, Allah mencatat dia itu qiyamul lail. Karena waktu tidur tadi dia sudah pasang niat mau qiyamul lail. Saya yakin kalau orang yang berwudu ketika mau tidur, itu pasti dia salat witir. Ya, karena rugi kalau dia sudah wudu tidak salat 3 rakaat. Oh, kalau masalah qiyamul lail itu apa namanya, bonus, ya, kecuali yang memang orang yang sudah rutin qiyamul lail. Yang belum rutin, ya, karena bukan hanya kita, dasar dibolehkan witir di awal waktu itu kan ada pertanyaan dari Abu Hurairah atau Abu Zar. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau witir, tapi kalau di akhir malam agak berat. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu engkau witirlah sebelum tidur. Seperti qiyamul lail. Qiyamul lail boleh dilakukan dalam keadaan belum tidur, boleh setelah tidur. Antara Abu Bakar dan Umar itu beda. Kalau Umar memang susah tidur malam, maka Umar bin Khattab sepanjang malam sholat qiyamul lail juga. Umar bin Khattab dia susah tidur malam, maka Umar bin Khattab dari selesai Isya beliau sudah qiyamul lail sampai subuh. Umar bin Khattab memang susah tidur malam, sehingga ketika beliau jadi khalifah itu beliau keliling-keliling jam 2 malam, 3 malam beliau keliling-keliling memantau daerahnya.
Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidur dulu, kemudian baru qiyamul lail. Jadi sahabat-sahabat sendiri itu beda cara-cara ibadahnya. Namun semuanya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kita macam-macam lawa. Tidak apa-apa semampu kita, ya. Kadang-kadang bangun malam kita, kadang-kadang enggak bangun malam, kadang-kadang enggak bisa tidur sepanjang malam, salat pun enggak, udah enggak bisa tidur, salat pun enggak. Kadang-kadang tidur sepanjang malam, lebih-lebih lagi enggak salat. Tapi tidak apa-apa, sebisa kita, semampu kita. Yang penting usahakan setiap mau tidur itu pasang niat bangun akhir malam, ya. Bangun sepertiga malam. Nah, ini tata cara untuk terbangun di sepertiga malam. Kemudian apa yang dibaca ketika mau tidur agar juga terbangun qiyamul lail tadi? Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shiqqikal ayman." Rasulullah mengatakan, apabila engkau ingin tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah, maka berwuduklah kamu seperti kamu wuduk hendak salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, kemudian tidurlah dengan tidurlah dengan berbaring sebelah kanan, dengan lambung kanan tidur, ya. Kemudian thumma qul, kemudian bacalah apa yang disuruh baca oleh Rasulullah, ya, tidur dengan lambung kanan. Kemudian baca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa in fa in mutta min lailatik fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wahai Allah, telah kuserahkan diriku seluruhnya kepadamu. Maka itu tidur terindah. Sebelum tidur kita menyerahkan seluruh hidup kita, hidup mati kita kepada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wahai Allah, telah kuserahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan telah kuhadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan telah kuserahkan semua urusanku kepadamu. Masalah hutang, masalah apa, begitu kita tidur serahkan semuanya kepada Allah. Masalah kesulitan hidup, susah hidup, ya, tertekan, dizalimi, disakiti, capek, ya, serahkan semuanya kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan kuserahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu hai Allah. Aku lindungikan punggungku kepadamu hai Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan berat. Kuserahkan semuanya kepadamu hai Allah. La manja wa la malja'a minka illa ilaik. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dan tidak ada tempat untuk meminta perlindungan kecuali kepadamu wahai Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, yaitu Al-Quran. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utuskan, yaitu Nabi Muhammad. Fa in mutta, Rasulullah mengatakan, kalau kamu mati malam itu, setelah membaca doa ini, kalau kamu mati pada malam itu, fa anta 'alal fitrah, maka kamu, kata Rasulullah, mati dalam keadaan suci fitrah. Seperti
bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau kita baca doa ini, ya, waj'alhunna akhira ma tatakallama bihi, maka oleh karena itu jadikanlah doa ini bacaan terakhirmu setiap kamu hendak tidur malam. Artinya setelah baca ini jangan ngomong-ngomong lagi, jangan cerita-cerita lagi, mati lampu, tidur. Ini boleh diambil doa ini. Apalagi sekarang lagi musim orang meninggal malam nih. Banyak sekarang orang meninggal malam. Karena apa tadi? Mungkin jantungan, banyak sekali. Tetangga kami yang dekat rumah kami itu, daerah Nibo, daerah Guci Komplek itu, dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa orang itu meninggal jam pagi, pokoknya jam-jam 4 malam. Dan umurnya masih muda-muda. Belum sampai 50, antara 40 50 meninggal. Banyak sekali sekarang itu. Mungkin karena sekarang orang jam 11 malam, jam 12 malam masih di luar, ya, pulang telat malam. Jadi mungkin masuk angin. Makanya pas jam-jam 4 malam itu tiba-tiba dia sedang tidur sesak, tiba-tiba meninggal. Maka beruntung orang-orang yang meninggal tiba-tiba jam 4 malam atau akhir malam itu, sebelum dia meninggal, saat dia tidur dia sudah baca doa yang baru saja kita baca. Yang muda-muda, yang tua-tua lebih-lebih lagi. Enggak, maksudnya yang tua-tua lebih rawan lagi, lebih potensi meninggalnya lebih apalagi yang sudah lebih 60, ya. Itu sudah bonus besar itu. Nah, wa an aliin radhiyallahu anhu, wa fi riwayatin lil Bukhari wa Tirmidzi, dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Tirmidzi ada ditambahkan sedikit hadis ini. Dalam lafaz yang lain oleh Rasulullah mengatakan, fa innaka in mutta min lailatik mutta 'alal fitrah wa in asbahta asabta khaira. Kalau kamu meninggal pada malam itu, kamu meninggal dalam keadaan fitrah, suci, seperti baru dilahirkan oleh ibu. Wa in asbahta asabta khaira. Tapi kalau kamu dipanjangkan umur oleh Allah sampai kemudian terbangun kembali di subuh hari, maka asabta khaira, pada hari tersebut engkau akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Luar biasa doa ini. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala li ibni A'bud, dan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Ibnu A'bud, apa kata Ali? Ala uhadditsuka anni wa an Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat min ahabba ahlihi ilaihi wa kanat indi. Kata Ali kepada seorang sahabat namanya Ibnu A'bud, maukah engkau kuberitahukan tentangku sebuah cerita, dan tentang Fatimatuz Zahra bintu Rasulillah, tentang Fatimah anak Rasulullah. Wa kanat min ahabba ahli ilaih, dan Fatimah itu adalah keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa kanat indi, dan Fatimah itu istriku. Maka kata Ibnu A'bud, qultu bala. Kata Ibnu A'bud kepada Ali, ceritakan apa kisah itu wahai Ali. Sepertinya penting sekali kisah itu. Qala, maka kemudian Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada Ibnu A'bud tentang kisahnya bersama Rasulullah, tentang kisahnya dan Fatimah bersama Rasulullah. Innaha jarrat birraha hatta atharat fi yadiha wastaqat bil qirbah hatta atharat fi nahriha wa kanasatil bait hatta ighbarrat thiyabuha. Kata Ali, Fatimah jarrat birraha, sering mengaduk tepung, ya, di batu, model aduk tepung zaman dulu di batu. Fa'atharat fi yadiha, sehingga tangan
telapak tangan Fatimah ini kasar. Karena sering kena batu dalam mengoles membuat adonan tepung, ya. Nah, untuk buat makanan, ya, roti. Wastaqat bil qirbah hatta atharat fi nahriha, dan sering mengangkat air, ya, bawa pulang ke rumah, sehingga itu membuat bahunya ini lembab, memar, ya. Wa kanasatil bait hatta ighbarrat thiyabuha, dan Fatimah itu setiap hari menyapu rumah sehingga pakaiannya itu sering berdebu, ya. Fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khadamun faqultu law ataiti abaki fasaltihi khadiman fa'atathu fawajadat indahu hudatha faraja'at. Dan Rasulullah itu setiap pulang perang selalu bawa tahanan-tahanan yang dijadikan sebagai budak, termasuk datang ke rumah Rasulullah. Maka Ali mengatakan kepada Fatimah, seandainya engkau pergi ke Rasulullah, ke ayahmu, minta satu budak itu untuk menjadi pelayan di rumah kita. Maka berangkatlah Fatimah ke rumah Rasulullah. Seperti kita juga, suami-suami dulu masih awal-awal, suruh-suruh istri minta sesuatu pada orang tuanya, ngomong aja, minta. Ya, Ali juga seperti itu. Kata Ali kepada Fatimah, pergilah sesekali ke ayahmu, ke Rasulullah, minta, biar tawanan-tawanan perang itu dikasih satu, nanti bisa tinggal di rumah kita, dia bisa bantu-bantu kita. Maka atas perintah suaminya, Fatimah pergi ke Rasulullah. Perempuan hatinya bersih, polos, dia pergi saja ke rumah Rasulullah, ke rumah ayahnya. Sampai ke Rasulullah, dia sampaikan. Begitu dia lihat, ternyata tawanan-tawanan yang ada di rumah Rasulullah itu masih kecil-kecil, muda-muda sekali, tidak bisa tinggal di rumah Fatimah, tidak bisa bantu banyak. Maka kemudian Fatimah kembali pulang, sudah Isya, ya, pulang ke rumah, balik ke Ali dengan hasil tidak bawa budak. Tapi kemudian besoknya Rasulullah sendiri yang mendatangi rumah Fatimah, kemudian menjelaskan ada yang lain yang bisa menggantikan budak itu, yaitu diajarkanlah zikir, tasbih dan seterusnya, yang insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya, akan kita bahas pada malam Sabtu yang akan datang. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.